Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ini berbicara tentang bagaimana nasihat orang tua yang berhikmat kepada anak-anaknya. Dan itu dipandang perlu, saudara. Mengapa? Karena janji tentang berkat Allah itu sampai kepada keturunan-keturunan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dan hikmat tidak hanya melulu dimiliki orang tua, tapi juga harus disampaikan kepada anak dan keturunannya. Nah, seperti apa hikmat-hikmat dari seorang orang tua kepada anak-anaknya? Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Ajar kami mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu, tuntunan-Mu dalam hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Yesus, Yesus. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
kami mau Tuhan, selama kami menjalani hari-hari kami, hidup kami di dunia ini, kami tetap akan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kami relakan diri kami dibentuk menjadi bejana yang indah, seturut dengan kehendak-Mu. Lewat firman-Mu, lewat pengajaran-pengajaran, lewat teguran-teguran firman Allah, maka kami menjadi bejana yang indah, bahkan permata yang indah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan mempelajari kembali firman-Mu dari Amsal pasal yang keempat. Roh Kudus terangi kami, supaya kami mendapatkan rema-rema di dalamnya, untuk bekal kami melangkah dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Amsal pasal yang keempat, saudara. Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 991. Saya membaca Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jadi kalau mungkin ada sedikit perbedaan bahasa, saudara tidak mengurangi arti. Ya, baik. Kita akan membaca Amsal 4 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah kepada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raihlah hikmat, raihlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah raihlah hikmat. Dan dengan segala yang kau raih, raihlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan untaian bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah darinya, dan berjalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah saudara, dari apa yang kita baca tadi, sepintas kita bisa melihat bagaimana pasal yang keempat dari kitab Amsal ini merupakan sebuah nasihat yang baik. Nasihat penuh hikmat dan kebijaksanaan dari seorang ayah atau orang yang lebih tua kepada anak-anak atau yang lebih muda. Tadi penulis kitab Amsal, Salomo berkata dalam ayat 1-4 itu berkata begini. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Ini penting saudara. Mengapa? Karena Salomo telah belajar tentang jalan-jalan Allah itu dari ayahnya. Dalam hal ini Daud. Dan kini setelah mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang hikmat kebijaksanaan dari ayahnya, tentunya ilham ilahi dari Tuhan, maka Salomo punya tanggung jawab
untuk meneruskan pengarahan itu, ajaran itu kepada anak-anak atau keturunannya. Ini sesuai dengan kehendak Allah. Agar kesalehan dan pengabdian yang sungguh-sungguh kepada jalan-jalan yang diajarkan Tuhan kepada anak-anaknya, itu diajarkan oleh orang-orang tua kepada keturunannya. Melalui kehidupan, melalui nasihat, didikan, tentunya teladan-teladan di rumah. Seorang ayah atau orang tua tidak boleh mengalihkan tanggung jawab tentang didikan dan ajaran kepada anaknya kepada hanya sekedar pendidikan formal atau bahkan dibawa ke sekolah minggu saja. Tidak boleh. Ya, pendidikan formal itu penting. Anak-anak dibawa ke sekolah minggu itu penting. Tetapi tahukah saudara, orang tua harus mewariskan kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan kepada anak-anaknya. Jadi jangan hanya bergantung kepada pendidikan formal, yaitu sekolah-sekolah yang anak-anak kita itu kita bawa kepada mereka. Atau juga kepada sekolah minggu saja. Tidak boleh. Dua-duanya penting. Baik formal maupun sekolah minggu. Tetapi lebih daripada itu adalah orang tua harus mewariskan kehidupan yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anaknya. Mengapa saudara? Karena Allah, hikmat Allah itu penting untuk hidup. Supaya hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, itu hidup di dalam kesalehan. Hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya mengapa dipandang perlu Amsal 4 ini mengajarkan kepada kita semuanya. Ayo, sebagai orang tua, menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk mewariskan kehidupan yang benar kepada anak-anak kita. Walaupun sebenarnya saudara, hal ini tidak gampang. Tidak mudah. Kenapa? Harus ada kemauan dari dua pihak. Dari pihak orang tua yang akan mendidik anak-anaknya. Dan pihak anak yang mau dengan rela bersedia membayar harganya untuk mendengarkan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, didikan dari orang yang lebih tua supaya hidupnya selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Ini saudara. Kalau hanya pihak orang tua saja yang menggebu-gebu dan bersemangat untuk menyampaikan didikan itu, tetapi anak-anak tidak mau mendengarkannya, itu juga seperti bertepuk tangan sebelah. Oleh sebab itu perlu hikmat. Bagaimana orang tua itu menyampaikan didikannya, ajarannya, teladannya kepada anak-anak dan keturunannya. Ini. Nah saudara, dari apa yang kita pelajari ini, menyalurkan hikmat atau kebijaksanaan kepada keturunan kita itu melalui dua jalur. Dua jalur. Jalur yang pertama adalah pendidikan. Melalui pendidikan, orang tua kepada anak-anaknya ini akan mengalami perubahan rohani yang mencakup hal-hal yang baik, saleh, benar, kudus di dalam tingkah laku, dalam pikiran, dalam setiap perkataan, dan dalam jiwanya. Seorang anak harus mendapatkan ini dari orang tuanya. Supaya apa? Supaya anak memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hanya dengan hubungan yang intim dengan Tuhan dalam didikan orang tua inilah, maka sang anak akan mendapatkan hikmat yang sejati. Orang yang takut akan Tuhan, hasil didikan dari firman Allah, itu akan mencerminkan kehidupan yang benar, kudus dan mulia. Jadi jalur yang pertama lewat didikan. Salomo mengajarkan karena dia pernah dididik oleh ayahnya. Diberikan nasihat, petuah, bahkan warisan-warisan kehidupan. Daud memandang perlu itu kepada Salomo karena Salomo akan menjadi penggantinya.
Salomo akan mewarisi tahta Daud, yaitu tahta bapaknya itu. Itulah sebabnya maka pendidikan itu tidak boleh dilupakan. Ironis sekali kalau anak-anak Tuhan melupakan ini, saudara. Jadi sekali lagi, jalur yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua, setelah dididik, diberi pengertian, pengetahuan, knowledge-nya, bagaimana cara hidup benar, penuh dengan hikmat, maka anak-anak harus diberi kesempatan untuk hidup dalam pengabdian. Artinya begini, saudara. Pendidikan yang diterima itu tidak akan pernah berarti kalau tidak dipraktekkan. Tidak dilakukan. Tidak dijalankan di dalam kehidupan anak-anak kita. Sebab apa? Hikmat yang diperoleh itu hanya sekedar hikmat yang dipelajari, tetapi tanpa dilakukan itu sama dengan tong kosong. Ya, seolah-olah memiliki hikmat, seolah-olah pandai dan cerdik, seolah-olah punya kebijaksanaan. Tapi kalau tidak dipraktekkan, saudara, itu nggak ada artinya. Nilai-nilai hidup itu dapat dipelajari, tetapi kesempurnaannya adalah kalau dipraktekkan. Nah, dalam pengabdian mempraktekkan hikmat dan kebijaksanaan lewat didikan itu, maka seorang anak harus tekun melakukannya. Dia harus mencari seperti seseorang mencari harta karun. Ciri-ciri orang bijaksana itu apa? Belajar dari ajaran-ajaran dan didikan Allah, menerima perintah-perintah Allah, mendengarkan nasihat rohani orang tua dan sesamanya, dan mereka semangat seolah-olah mencari harta karun, permata, emas, perak gitu ya, dengan sungguh-sungguh. Harusnya manusia-manusia Allah, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kalau dia bisa tekun bekerja di dunia ini, tekun belajar di dunia ini, mereka juga harus tekun mempraktekkan apa yang diketahui dan dipelajari. Jadi antara pendidikan, ajaran, dan pengabdian atas apa yang diperoleh di dalam didikan itu harus selaras dan seimbang. Itulah sebabnya, maka ketika anak-anak Tuhan sudah memiliki pendidikan dan mempraktekkan dalam kehidupannya, dalam pengabdiannya kepada Allah, maka sesungguhnya mereka itu memiliki harta karun yang luar biasa. Ini saudara, di perjanjian lama, di Amsal ini sudah diajarkan. Nah, di perjanjian baru saudara, kita ketahui Yesus Kristus itu adalah perwujudan yang paling unggul dari hikmat Allah. Yesus Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan sebuah harta yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Sebab hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Jadi dalam ini, kalau orang tua, anak-anak atau teruna-teruna atau anak-anak muda percaya kepada Yesus, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan hikmat ilahi itu. Sebab apa? Sebab firman Tuhan itu, ya Yesus itu sendiri. Hikmat ilahi itu, ya Yesus sendiri. Kebijaksanaan Allah itu, ya Yesus sendiri. Jadi dalam hal ini, siapa yang mendapatkan pendidikan, didikan, nasihat yang selalu Tuhan Yesus ucapkan dalam firman-Nya, beritakan dalam setiap kabar baiknya, sesungguhnya kita sudah mendapatkan harta karun yang luar biasa. Dan sempurnanya adalah mempraktekkannya. Maka Amsal 4 ini adalah bagaimana keluarga dididik oleh orang tuanya, anak-anaknya, keturunannya akan mendapatkan harta yang terindah. Dan Yesus Kristus harus disampaikan kebaikan Yesus, pengorbanan Yesus,
hikmat ilahi dalam diri Yesus itu harus disampaikan kepada anak-anak kita. Dengan demikian, maka kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan didikan Allah, penuh dengan hikmat ilahi, penuh dengan ajaran-ajaran yang benar dari firman Allah. Hidupnya saleh, hidupnya takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan kerinduannya adalah memiliki keintiman dengan Tuhan. Ada hal yang menarik saudara, dalam pasal yang keempat ini, kalau kita baca di ayat yang ke-23. Ini sebenarnya ayat favorit, ayat yang sering diucapkan, diambil oleh para hamba Tuhan, ya, pengkhotbah atau yang suka sharing firman Tuhan gitu ya. Ayat 23 bilang begini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah ini, tadi didikan, ini knowledge, pengetahuan, ilmu yang dapat diserap. Sempurnanya adalah dipraktekkan. Nah, mempraktekannya saudara, itu harus dikendalikan oleh hati yang benar. Mengapa begitu? Sebab kalau orang mendapatkan didikan yang baik dari orang tuanya, dari firman yang dia baca, punya keintiman dengan Tuhan, tetapi kalau hatinya tidak benar, maka outputnya, hasilnya juga tidak akan benar. Nah, bagaimana supaya firman yang diperoleh, firman kebenaran kita peroleh, lalu kita ingin praktekkan dalam kebenaran, dikendalikan oleh hati yang bersih, kudus, murni dan tulus itu, maka kita harus menjaga hati kita. Tadi firman pujian kita berkata, bagaikan bejana. Jadi ibarat bejana, kita ini harus diisi oleh sesuatu yang benar, ya, yang murni, bersih, tidak ada kotoran di dalamnya. Gimana caranya? Di hati kita, itu yang mengendalikannya. Mengapa saudara? Mengapa Amsal memberikan sebuah ingatan buat kita semuanya. Jagalah hatimu. Sebab hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Saudara tangkap baik-baik itu. Hati kita itu adalah sumber keinginan dan keputusan. Bila kita lalai dalam menjaga hati, akan mengakibatkan kita menyimpang dari jalan-jalan yang benar. Sehingga apa? Kita terjebak dalam jerat pembinasaan. Yaitu si jahat itu. Sebab si jahat itu saudara, main di hati juga. Oleh sebab itu jagalah hatimu. Menjaga hati itu harus seperti orang yang menjaga harta benda atau barang sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Banyak orang tidak mengerti hal ini saudara. Membiarkan hatinya kotor, penuh dengan dengki, penuh dengan dendam, penuh dengan akal busuk, penuh dengan kikir. Ya. Kadang tidak kita sadari. Kita jealous, kita cemburu sama tetangga kita karena dia lebih berhasil daripada kita. Hati kita jadi rusak, hati kita jadi kotor. Ketemu dia, kita nggak menyapa. Kenapa? Karena hati kita ini tidak kita jaga. Maka tepat sekali, kalau ilmu sudah kita dapatkan, pengetahuan sudah kita terima, lalu kita ingin mempraktekkan dengan pengabdian kepada Tuhan, maka yang mengendalikan ini adalah hati kita. Wow, cerdas sekali. Kitab Amsal ini memberikan pelajaran buat kita semuanya. Oleh sebab itu, hati kita, hati manusia, hati anak-anak Tuhan harus dijaga. Karena hatilah yang mengendalikan hidup kita. Pusat pengendalian sikap dari hidup manusia adalah hati. Dari hati keluar instruksi yang biasanya kita jalankan dengan patuh. Sebab hati adalah saripati hidup manusia. Hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Hati tidak bisa berbohong saudara. Namun hati mampu memerintahkan kita untuk berbohong. Coba pelajari ini ya. Hati kita nggak bisa bohong. Orang kalau misalnya berbuat jahat, ya,
Itu kadang deg-degan kan ya, deg-degan. Bersyukurlah kalau saudara mau berbuat salah, deg-degan. Itu artinya hati kita masih bekerja. Belum terkeraskan. Hati kita itu nggak bisa bohong. Tetapi keinginan yang dilandasi atas hati yang tidak benar akan melakukan hal-hal yang jahat, termasuk bohong tadi. Dusta tadi. Contoh lagi, hati kita tidak bisa membunuh. Tetapi hati kita sanggup menyuruh tangan untuk membunuh. Jadi dalam ini, hati mengendalikan seluruh organ keberadaan manusia. Ini, hati tidak bisa mencuri. Tetapi hati bisa memerintahkan tangan untuk mencuri. Memerintahkan kaki untuk mencuri. Hati adalah perangkat lunak di dalam otak manusia. Dia yang memprogram kita untuk berbuat seperti apa yang kita putuskan. Itulah sebabnya Amsal dengan tegas. Jaga itu, jaga hatimu. Jaga dengan kekudusan, jaga dengan kebenaran. Dengan demikian kita disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Betapa berkuasanya hati, itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu. Itu saudara. Ingat sekali lagi ya. Pintar saja, cerdik saja, pandai saja tidak cukup. Tekun mempraktekkan ilmu saja tidak cukup. Kalau tidak dikendalikan oleh hati yang benar. Oleh sebab itu, kita harus berjalan di dalam kebenaran. Hati kita harus penuh dengan kebenaran. Hati kita harus dibasuh dengan kebenaran. Maka seluruh aspek hidup kita akan disebut sebagai melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan itulah Amsal pasal yang keempat. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk nasihat firman Allah yang kami pelajari pada hari ini. Amsal 4 mengajarkan bagaimana kami harus mencari hikmat, yaitu lewat didikan orang tua. Orang yang lebih senior dari kami, orang yang lebih berpengalaman dari kami, seperti seorang ayah, seorang tua mengajarkan didikan kepada anak-anaknya. Dan Salomo memandang perlu akan hal itu. Maka keluarlah Amsal pasal yang keempat ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas pengertian-pengertian ilahi ini. Kami tidak cukup hanya diberi pengertian-pengertian, pendidikan, ilmu-ilmu, teori-teori saja. Atau bahkan kami mau melangkah di dalam apa yang kami pelajari. Namun kami diingatkan juga, dikendalikan oleh hati yang benar, hati yang suci, hati yang murni. Itulah kesempurnaan dari hikmat dan kebijaksanaan yang kami perlu dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang apa yang kami lakukan tidak kami dasari atas hati yang benar. Kami tahu sekarang kami harus menjaga hati kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.